Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para alim ulama, para asatizah, para ustazat, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat Majlis Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun Anyer, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ada orang-orang tua kita di sini yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Ada para tuan-tuan guru yang juga mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya semuanya. Di antaranya ada orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, ada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Jamil LC, yang sekaligus beliau adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid Musholah Jakarta Barat dan Selatan. Bersyukur saya beliau bisa menyempatkan sehingga hadir pada kesempatan pengajian bulanan pada hari ini. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Rusdi, yang insya Allah nanti saya mohon dengan hormat untuk menyampaikan tausiah setelah kita membahas kitab ini. Ada Bapak Ustaz Baihaqi Mustafa dan masih banyak lagi para asatizah, para ustazat. Ada majlis-majlis taklim yang hadir, perwakilan dari beberapa masjid dan musholah. Kemudian juga saya juga bersyukur ada dari perwakilan masjid kaum ibu, Masjid Al-Falah, yang dibawa pimpinan oleh Ustazah Hajjah Lu'lu Haji Fauzih bin Kaji Rahmatullah Siddiq. Begitu juga para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kampung Cibunut, Kelurahan Cikolelet, dan semuanya yang hadir, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ma'had Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun Anyer. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak, Ibu, Saudara, materi yang akan kita bahas pada kesempatan bulan yang ketiga kali ini yaitu terkait tentang masalah doa. Jadi kalau zikir kita udah bahas 2 kali pertemuan, di bulan pertama dan di bulan kedua. Nah, ini di bulan ketiga kita bahas dengan tema doa. Saya hanya sampai jam 11 25 menit. Nah, nanti Kiai Rusdi sampai jam 12 kurang 10 menit. Nah, kemudian waktu zuhur kita sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah saya mohon kita langsung ramah tamah. Karena memang sudah disiapkan. Insya Allah jengkol goreng mah ada insya Allah. Sama sayur asem. Nah, jadi habis kita sholat berjamaah kita bisa makan siang bersama, Bapak, Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan kita bisa hadir di sini, saya hanya berharap doanya. Bapak, Ibu yang datang kemari
mohon selalu bacain doa. Mudah-mudahan ini tempat berkah. Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Itu yang saya selalu minta kepada bapak, saudara. Ya, sehingga setiap ya bapak, ya ibu yang datang menginjakkan ya ma'had At-Thahiri Al-Muflin ini selalu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan ini tempat berkah, berkah para asatizahnya yang selalu istiqomah mengajar di sini, berkah para santri-santrinya yang mau belajar di sini, juga berkah para donatur-donaturnya yang terus setia istiqomah ya sehingga bisa terbentuk dan mulai sudah nampak kelihatan satu demi satu. Ya walaupun belum semuanya. Ya rencana saya masih banyak. Ya bangunan-bangunan yang harus dibangun. Tapi ini ya baru. Ya ini mudah-mudahan barokah doanya Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ya langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faqad rawa Ahmadu wa ashabus sunani anin Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innad du'a huwal ibadatu summa qara'a ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Ahmad dan ashabus sunan yang datangnya riwayat ini dari Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini isi hadisnya. Matan hadisnya ini. Inna du'a huwal ibadatu. Kata Rasulullah, sesungguhnya doa itu doa adalah al-ibadatu, ibadah. Jadi doa kata Rasulullah itu tidak lain adalah ibadah. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul bilang ad-du'a mukhul ibadah. Ya doa itu intisari daripada ibadah. Bahkan dalam hadis lain Rasul bilang ad-du'a silahul mu'mini. Ya, jadi doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, masalah doa ini sangat penting sekali. Sehingga kita sebagai orang yang beriman dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Artinya bagaimana? Kita kalau sudah berdoa itu otomatis kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita sudah menjalankan perintah Allah berarti itu sudah melaksanakan perintah Allah dan masuk dalam kategori ibadah. Sama seperti sholat. Allah bilang aqimus sholat. Tuh kita disuruh melaksanakan sholat. Nah kita laksanakan berarti kita melaksanakan ibadah karena itu perintah Allah. Ketika Ramadan datang kita diperintahkan untuk berpuasa. Di bulan suci Ramadan ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah. Berarti kalau kita melaksanakan berarti kita sudah menjalankan ibadah karena kita sudah melaksanakan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, haji, umroh, zakat, itu perintah semuanya kita laksanakan. Berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Itu sudah termasuk kita menjalankan ibadah. Nah, berdoa juga begitu. Karena ada perintah dari Allah. Mana perintahnya ini? Summa qara'a. Kemudian beliau Rasulullah membaca ayat ini. Jadi setelah Rasulullah bilang inna du'a huwal ibadah, lalu dirangkaikan dengan ayat Al-Quran yang Rasulullah baca. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Apa artinya? Berdoalah kamu kepada saya. Ini fi'il amr. Berarti kalau fi'il amr menunjukkan apa? Perintah. Nah itu perintah al-aslu maknahu apa? Al-wujub. Jadi asal makna daripada amr itu adalah wajib. Kecuali nanti ada yang menunjukkan bahwa ini bukan perintah wajib, sunnah. Ya. Nah ini kita berdoa hukumnya wajib. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada saya, maka saya akan menerima, mengijabah dan selalu memberikan apa yang diminta lakum buat kamu. Nah ini dari ayat ini berarti otomatis Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu berdoa dan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Lalu dilanjutkan lagi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku. Siapa orang yang sombong? Orang yang tidak mau berdoa. Nah, orang yang sombong artinya orang yang tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, makanya dari ayat dan hadis ini, ayo kita selalu berdoa. Dengan kita berdoa menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang lemah. Sehingga nanti akan hilang tuh rasa sombong, angkuh dalam diri kita. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Nah, karena kita lemah, kita butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Sebab Allah itu innallaha ghaniyun. Allah itu maha kaya. Tuh, jadi Allah itu maha kaya sehingga kita sebagai makhluk Allah lemah. Kita fakir, kita miskin, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berdoa menunjukkan orang itu tidak mempunyai sifat sombong. Makanya Allah marah. Allah enggak suka kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa. Kenapa orang tidak mau berdoa? Itu menunjukkan orang tersebut sombong. Nah, sementara Allah tidak suka dengan makhluk-makhluknya yang sombong. Mana contohnya Bapak Ibu Saudara Allah tidak suka kepada makhluk yang sombong? Iblis. Iblis itu Allah ciptakan lebih dulu daripada malaikat. Dia udah masuk ke dalam sorga. Bahkan ibadahnya lebih hebat iblis kebanding para malaikat. Kemudian sama-sama di dalam sorga. Baru setelah itu Allah ciptakan yang namanya manusia. Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, itu ada perintah dari Allah. Kata Allah, usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan, wahai para malaikat, termasuk di situ jin, termasuk di situ iblis, diperintahkan untuk sujud penghormatan,
sujud ta'zim. Ya, bahwa ini Adam adalah makhluk Allah. Allah ciptakan makhluk yang begitu istimewa. Ya, manusia namanya Adam. Ya, lalu setelah itu ayo kamu sujud kepada Nabi Adam. Pas sajadu itu Bapak Ibu Saudara semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dia tidak mau, wastakbara, dia merasa sombong. Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Ya, itu begitu. Jadi di dalam dirinya mengaku iblis lebih mulia, lebih hebat kebanding daripada Nabi Adam. Sehingga itu yang menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sebab saya diciptakan dari api, kata iblis. Sementara ya Adam itu diciptakan dari tanah. Nah itu makanya Allah nggak suka. Langsung bilang wa kana minal kafirin. Akhirnya diponis iblis itu termasuk hamba Allah yang kufur. Akhirnya dikeluarkan dari sorga. Tuh iblis udah di dalam sorga. Kesalahannya cuma satu, sombong doang. Sombong. Akhirnya dikeluarin dari sorga. Nah kita manusia yang hidup di dunia pengen masuk sorga, tapi punya sifat sombong. Bagaimana kira-kira? Ya nggak bisa. Ya, yang udah di dalam sorga aja, ya itu dikeluarin sama Allah, diusir dari sorga karena punya sifat sombong. Nah kita sebagai manusia pengen masuk sorga, hilangkan rasa kesombongan di dalam hati kita, hilangkan rasa keangkuhan di dalam diri kita. Ini yang kita bisa ambil dari pelajaran berdoa. Ya, jadi dengan kita berdoa berarti kita enggak sombong, kita merendah, kita tadarruk bahwa diri kita ini lemah, enggak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sehingga kita butuh kepada Allah. Sehingga kita ucapkan setiap kali sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang kadang-kadang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita, tolong diingat, itu sekedar titipan. Betul apa betul? Iya. Misalnya nih Bapak Ibu Saudara dikasih kekayaan, itu ingat kekayaan ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu dikasih jabatan, amanah, seberapapun besarnya itu jabatan, amanah, itu titipan. Suatu saat akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai rasa itu semuanya ada dalam diri kita. Kesombongan, keangkuhan itu jangan ada di dalam diri kita. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh, jadi nanti di hari kiamat tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan. Jadi selama kita punya pangkat, jabatan, harta di dunia, tolong fasilitasi untuk senantiasa dekat kepada Allah. Sehingga nanti itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita punya harta, pangkat, jabatan, kita malah lupa kepada Allah, angkuh, sombong. Nah ini yang bahaya. Sebab kata Allah, ya pada saat itu nanti yang selamat hanya satu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih. Nah salah satunya dengan kita berdoa. Jadi kalau berdoa itu tolong ya ada pelajaran tersendiri, jangan sombong. Kalau kita berdoa berarti kita nggak punya apa-apa. Kita ini ya nggak punya apa-apa. Segalanya minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kita baca Ratibul Haddad, kita baca Ratibul Atos ataupun ratib-ratib yang lain, dan juga kita baca Wirdul Latif. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini manusia lemah. Kita nggak punya kekuatan. Sehingga yang punya kekuatan secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ancamannya begitu. Kalau ada orang sombong, maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin selama-lamanya.
Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Warawa Abdur Razzaq anil Hasan, dan telah meriwayatkan Imam Abdur Razzaq dari Al Hasan, anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu, sesungguhnya ashab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka siapa ashab Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, aina rabbuna. Tuh, para ashab Rasulullah dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, di mana Tuhan kami? Tuh. Ibu kalau ditanya Tuhan di mana? Ada yang bilang di atas. Iya. Ini kira-kira kalau kita ditanya Allah ada di mana? Bilang, ya Allah ada di atas. Makanya kita bilang begini, ya saya sih bagaimana ya yang di atas aja dah. Nah, begitu. Jadi jangan kita punya keyakinan bahwa Allah itu ada di mana? Di atas. Nah, ini ditanya nih, aina rabbuna? Di mana Tuhan kami? Tuh. Sebab nanti kalau kita belajar ilmu tauhid, Allah itu tidak bertempat. Sebab tempat itu makhluk. Kalau Allah bertempat berarti repot urusannya. Ya. Ini kita makhluk bertempat. Ya, kita lagi ada di dalam masjid. Ya. Kita berada di pondok pesantren. Nah, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di depan, ada di belakang. Itu manusia atau itu makhluk yang memang bertempat. Tapi kalau Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat, Allah tidak termakan oleh waktu, Allah tidak termakan oleh zaman. Tuh, sehingga keberadaan Allah itu tidak sama dengan keberadaannya kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Tuh, sehingga kalau ada yang nanya, aina rabbuna? Di mana Tuhan kami? Rasulullah jawabnya begini, fa anzalallahu, maka Allah turunkan. Ini ayat. Sebab Rasulullah itu enggak pernah langsung menjawab kecuali nanti turun wahyu. Ya, Allah perintahkan malaikat Jibril, lalu dia langsung menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran. Turun nih ayat ketika ditanya aina rabbuna, Allah turunkan ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, anni terkait tentang saya. Tuh begitu. Jadi wa iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya, ka itu jadi maf'ul. Ya, maf'ul apa? Maf'ul bih. Nah, kemudian ibadi ini jadi fa'il belakangan. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang saya, tentang Allah, fa inni qaribun. Jawab wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya Tuhan Allah itu qaribun, dekat. Jadi Allah ngajarin begitu. Di mana Allah? Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jadi Allah itu dekat. Makanya ujibu da'watad da'i, saya akan selalu menerima segala doa-doa dari orang yang berdoa. Izza da'ani, apabila orang berdoa itu berdoa kepada saya. Nah, jadi setiap ada manusia yang berdoa kepada Allah, pasti saya akan terima. Kenapa? Karena Allah itu dekat. Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Urat nadi kita kan dekat ya. Tapi Allah lebih dekat lagi dari urat nadi kita. Tuh, makanya jangan merasa kita ini kalau lagi sendiri bilang, wah gue sendirian nih. Ya, nggak ada yang tahu. Jangan bilang begitu. Ada pihak yang kedua, yaitu siapa? Allah. Makanya jangan berani-berani melakukan dosa maksiat walaupun sendirian. Wah, gue sendirian nih, gak ada yang tahu nih. Nah, salah. Allah dekat. Allah selalu mengintai kita. Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Ya, fa inni qarib. Sesungguhnya saya, kata Allah, dekat. Tuh begitu. Kalau kita lagi berduaan, jangan kita bilang kita cuma berdua doang. Tapi Allah ada di pihak yang ketiga. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini mengajarkan ketauhidan yang mantap. Ya, jadi kita disuruh berdoa. Mudah-mudahan kalau kita berdoa, Allah dengar apa yang kita minta. Karena Allah itu dekat.
Allah itu dekat. Makanya ketika kita berdoa nggak usah teriak-teriak, ya, karena Allah dekat, ya. Jadi apa yang kita minta itu Allah dengar dan insya Allah dikabulkan. Nah yang ketiga, warawat Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Kemudian riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah yang datang dari Abi Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kebanding daripada doa. Tuh, jadi enggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kebanding daripada doa. Makanya ayo kita berdoa. Ini kita habis sholat itu jangan lupa berdoa. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Habis sholat langsung ya nggak mau berdoa. Ya ini sekarang banyak nih dari orang-orang yang tidak mau zikir, yang tidak mau berdoa. Padahal zikir dan doa itu sangat penting sekali. Saya sering sampaikan, kita kalau habis sholat ya 5 menit, 10 menit minimal berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ibu, bapak, saudara, kita kalau habis sholat mesti diajarin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam dan seterusnya. Ini enggak. Allahumma bukan antas salam, Allahumma lantas jalan. Tuh begitu. Ya, jangan Bapak Saudara. Ayo kita mulain fokus. Habis sholat minimal kita baca zikir. Walaupun hanya sebentar. Zikir. Habis sholat jangan lupa kita berdoa. Walaupun hanya sebentar berdoa. Tuh, sebab tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kebanding daripada doa. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Nah seperti itu. Yang terakhir. Warawat Tirmizi, telah meriwayatkan Imam Tirmizi anhu, yaitu daripada ya Abi Hurairah. Jadi anhu hu-nya kembali ke Abi Hurairah di atas. Annahu salawatullahi alaihi wasallamuhu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayastajiballahu ta'ala lahu inda syada'idi wal qarabi fal yuksir ad-du'a firraha. Siapa yang ingin Allah terima doanya saat lagi susah, saat lagi ya kita punya banyak masalah, nah itu perbanyaklah doa saat kita lagi dalam keadaan ya roho, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya segalanya. Jadi kalau kita pengen diterima doa kita saat kita lagi susah, lagi kepepet, ya maju kena mundur kena. Nah bagaimana nih supaya doa kita diterima sama Allah saat-saat lagi seperti itu? Perbanyaklah doa saat kita lagi bahagia. Ini kadang-kadang kita kan doanya kalau lagi susah doang. Betul apa betul? Iya, kita ingat nama Allah kadang-kadang lagi susah doang, lagi kepepet. Tuh, padahal kata Nabi Muhammad, kalau doa kita pengen diterima saat kita lagi susah, maka kita harus perbanyak doa saat kita lagi bahagia, lagi senang, lagi kaya. Tuh, kadang-kadang orang kalau lagi kaya lupa mulu mau berdoa. Betul nggak? Iya, lagi kaya, lagi sehat, lagi punya segalanya, lupa doa. Gue ngapain doa? Semuanya udah ada. Tuh, begitu. Nah, pas datang waktu susah, kepepet, baru dia bawa berdoa. Padahal Nabi ngajarinya ketika doa kita itu diterima saat lagi kepepet, itu syaratnya kita udah banyak doa saat kita lagi bahagia. Ini saya yakin Bapak Ibu semuanya lagi bahagia semuanya nih, ya. Lagi bahagia sekarang. Ya bahagia nggak nih semuanya? Bahagia. Nah, banyakin doa. Ya, banyakin berdoa. Saat kita lagi bahagia, lagi senang, banyakin berdoa. Insya Allah nanti saat-saat kita lagi susah, kalau kita berdoa, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira 4 hadis cukup ya. Ya mengingat ada Kiai Rusdi nih. Nanti supaya semangat kita, motivasi kita ditambah lagi ya dengan tausiah beliau. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kami
tidak lain yaitu ya untuk silaturahim. Ya, jadi sebulan sekali biar bisa kenal ya dengan pondok ya At-Tahiri Al-Muflihun di sini. Ya minimal ini yang saya harapkan. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahim banyak nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan. Ya amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, diucapkan kepada guru kita Bapak Dr. Kiai Hasan yang telah memberikan kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan ilmunya